Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ilham Gusniadi dengan NIM C1C019-086 dari kelas R10 Akuntansi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keberlakuan pada audit internal. Mohon disimak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang audit internal itu sendiri. Yang mencakup yang pertama ada sejarah audit internal. Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Pada awalnya, audit internal berfungsi sebagai adik dari profesi auditor eksternal dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. Namun saat ini, audit internal telah memisahkan diri menjadi disiplin ilmu yang berbeda dengan pusat perhatian yang lebih luas. Audit internal modern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko, dan tata kelola governance perusahaan publik maupun privat. Audit internal di abad-abad permulaan. Sejarah audit internal menunjukkan bahwa profesi ini telah berkembang secara sistematik, mengikuti perubahan yang terjadi di dunia usaha. Ilmu dan profesi audit internal telah dimulai pada 3500 sebelum Masehi. Catatan sejarah mengenai peradaban Mesopotamia menunjukkan adanya tanda-tanda kecil yang dibuat di samping angka-angka transaksi keuangan. Tanda-tanda seperti titik, tanda silang, dan tanda U yang ada pada saat itu merupakan potret dari sistem verifikasi yang telah dijalankan. Seseorang menyiapkan laporan transaksi, orang lain akan memverifikasi atau memeriksa laporan tersebut. Kontrol internal, sistem verifikasi, dan konsep pembagian tugas kemungkinan telah dilakukan pada masa-masa ini. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Mesir, Cina, Persia, dan Yahudi pada abad-abad permulaan juga menerapkan sistem yang sama. Audit internal di abad-abad pertengahan. Pada abad 13, dimulai pencatatan keuangan melalui sistem pembukuan berpasangan atau double entry, yaitu setiap transaksi dicatat pada sisi debit dan kredit. Sistem ini memudahkan mengawasi arus kas masuk dan kas keluar, sehingga seorang auditor mudah untuk memeriksa keuangan perusahaan maupun keuangan negara. Yang ketiga yaitu audit internal di masa revolusi industri. Dimulai ketika terjadi revolusi industri di Inggris, di mana perusahaan-perusahaan mulai memperkerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya melalui jurnal maupun laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya sebagai bahan bukti. Selanjutnya itu audit internal di tahun-tahun belakangan ini. Orang-orang kaya Inggris mulai berinvestasi ke lintas negara seperti Amerika Serikat dan mereka menginginkan verifikasi keuangan secara independen atas investasinya melalui auditor-auditor dari Inggris dengan memakai metode dan prosedur audit yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait. Hal yang terakhir yang mengenai sejarah audit internal yaitu pencapaian identitas diri auditor internal. Selama beberapa tahun, auditor eksternal terus memberikan pengaruh terhadap perkembangan audit internal. Audit internal modern mulai muncul pada tahun 1941 ketika Ikatan Auditor Internal Institute of Internal Auditors dibentuk. Sejak saat itu, para auditor internal memperluas ruang lingkup audit untuk menilai semua aspek yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Sejak saat itu, profesi auditor internal menjadi setara dengan auditor eksternal. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian audit internal. Menurut Sukrisno Agus tahun 2004, internal audit atau pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan.
maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Selanjutnya yaitu tujuan audit internal. Menurut Hiro Tugiman tahun 2006, tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Sedangkan menurut Sukrisno Agus tahun 2004, tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan atau pimpinan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama adalah menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya, dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur-prosedur rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Dan yang kelima, menilai mutu pekerjaan di setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang terakhir, menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Pembahasan selanjutnya yaitu memotivasi pihak yang diaudit. Sebagaimana diketahui, motivasi merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal. Dua dari kebutuhan pokok Maslow adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani auditor internal dengan baik. Beberapa aspek atau beberapa hal yang terkait dalam memotivasi pihak yang diaudit. Yang pertama yaitu kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Yang kedua yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa dihormati ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam mengidentifikasi kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen atau kepemimpinan secara umum. 4 gaya tersebut meliputi yang pertama adalah gaya mengarahkan. Gaya mengarahkan ini berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Pada gaya pertama, aturan-aturan manajemen dipatuhi secara sangat ketat. Auditor seharusnya tidak membuat ikatan-ikatan dengan staf tanpa persetujuan manajemen. Akan tetapi, hal ini membuat auditor kesulitan untuk memperoleh informasi maupun akses terhadap informasi sehingga harus diambil langkah lain. Gaya yang kedua yaitu gaya melatih. Gaya ini berarti pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Gaya yang ketiga yaitu gaya mendukung. Gaya ini berarti pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahannya. Dan gaya yang terakhir yaitu gaya mendelegasikan. Gaya ini berarti pemimpin menyerahkan tanggung jawab
pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Dari keempat gaya tersebut, gaya pertama dan gaya keempat merupakan gaya yang terpenting. Gaya pertama, auditor seharusnya mencoba untuk bekerja sama dengan seluruh manajemen dalam proses audit sehingga dapat meyakinkan pihak manajemen bahwa auditor telah berada di pihak mereka dan mempunyai tujuan untuk mengembangkan desain guna membantu memperbaiki operasi. Sedangkan pada gaya keempat, auditor seharusnya mengambil pendekatan bahwa mereka merupakan bagian dari tim manajemen dan bertindak sebagai rekan kerja atau konsultan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit menurut Chambers tahun 1987. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkupnya seperti terhadap manajemen, berdasarkan tujuannya, misalnya sebagaimana terhadap auditor eksternal, dalam misalnya dalam tanggung jawab, contohnya yaitu seperti layanan manajemen, dan berdasarkan nilainya yaitu dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Menurut Aranya dan Ferris tahun 1984 telah melakukan survei terhadap auditor dan dapat kesimpulan menyatakan bahwa konflik yang terjadi pada organisasi profesi akuntan lebih tinggi dibandingkan dengan konflik yang terjadi pada akuntan yang sedang bekerja di lingkungan organisasi bisnis bukan profesi. Kesimpulan yang kedua, yaitu dalam organisasi profesional, tingkat konflik yang diterima berbanding terbalik dengan posisi individu dalam suatu birokrasi. Kesimpulan yang terakhir, yaitu persepsi konflik berhubungan secara negatif dengan kepuasan kerja dan berhubungan positif dengan kecenderungan untuk berpindah kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah-masalah hubungan. Menurut Brink dan Witt tahun 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang yang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut yaitu terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Oleh sebab itu, auditor seharusnya mempertimbangkannya dalam kaitannya dengan karyawan pihak yang diaudit. Yang kedua, keberagaman perasaan-perasaan dan emosi, sehingga auditor seharusnya mengidentifikasi keberagaman perasaan dan mencoba menangani hal tersebut secara efektif. Yang ketiga, yaitu keberagaman persepsi. Staf pihak yang diaudit tidak memandang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh staf audit. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Auditor diharuskan untuk memodifikasi pendekatan secara teknis ketika menghadapi kelompok yang lebih luas. Dan yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Setiap perubahan situasi mempengaruhi perasaan dan tindakan seseorang. Auditor seharusnya memasuki variasi ini ke dalam pertimbangannya pada hubungan interpersonal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik umum individu. Menurut Brink dan Witt, tahun 1982 juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Seharusnya mempertimbangkan hal tersebut karena hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu yang dari pihak yang diaudit meliputi yang pertama, menjadi produktif, yaitu sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, memberi sifat yang adil dan jujur. Yang keenam, memiliki bias pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan geli kritik. Yang ketujuh, mencari kepuasan diri sendiri. Yang kedelapan, memiliki nilai untuk mendapatkan
Selanjutnya yaitu memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usaha-usahanya. Yang ke 10, bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi dengan baik. Selanjutnya yaitu menjadi bagian dari tim yang sukses. Selanjutnya yaitu memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain, memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri, dan yang terakhir lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu kesadaran diri pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana banyak hubungan interpersonal, hal terpenting adalah untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Menurut Redcliffe tahun 1988, elemen-elemen utama tersebut adalah yang pertama adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam hubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. Yang kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Dan yang terakhir, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Pembahasan selanjutnya yaitu komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Bahasa yang menggunakan aksioma atau pernyataan seharusnya jelas, ringkas, bebas akronim atau bebas dari singkatan dalam struktur gramatikal yang baik dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan komunikasi yang efektif adalah jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. Jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan kerja dari pihak yang diaudit. Jangan menjadikan pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan, baik secara verbal atau tertulis. Pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit ketika memberi saran. Menjaga laporan dan memberikan keadilan. Jangan berargumen mengenai moralitas. Mengaitkan dengan kondisi lingkungan ketika mencari penyebab dari temuannya. Sepanjang proses penyusunan laporan mengizinkan pihak yang diaudit untuk mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya, sopan dengan seluruh karyawan pihak yang diaudit dan menyambut manajemen yang diaudit dengan rasa hormat. Selanjutnya, melakukan pertemuan dan wawancara di kantor pihak yang diaudit. Yang terakhir, mempertimbangkan kemungkinan tekanan yang muncul dalam diri pihak yang diaudit. Selanjutnya, yaitu pelaksanaan audit partisipatif. Audit partisipatif yaitu proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut sebagai audit kemitraan. Elemen-elemen keperilakuan dalam audit partisipasi adalah
Yang pertama, pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai pemrograman dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, memperoleh persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Dan yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Dan yang kelima, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dan mengkoordinasikan tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada kredibilitas auditor atas kejujurannya. Pembahasan yang terakhir yaitu penggunaan pengetahuan keperlakuan dalam audit. Secara umum, penanganan keperilakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal berikut. Yang pertama yaitu secara kondisi, pada umumnya kualitas dari struktur pengendalian internal, motivasi atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran. Yang ketiga, sikap atas dasar karakteristik pribadi dari seluruh tingkatan karyawan. Selain masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Menurut Porter tahun 1985 dikatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku auditor. Untuk budaya organisasi, unsur-unsur tercermin antara lain ada komitmen karyawan, ada kualitas pelatihan dan pengembangan staf, ada identitas perusahaan seperti kebijakan, ada pembuatan keputusan, dan ada fokus manajemennya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi tentang aspek keperilakuan pada audit internal. Apabila terdapat kekurangan dalam saya menjelaskan atau terdapat salah-salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.